Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua selalu sehat ya. Inilah pengalaman saya mengajar di masa pandemi dan menjadi guru inspiratif Indonesia bersama Victor dan Fruity Sosro. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini tempat saya mengajar di Sekolah SMK Negeri 1 Natal. Pada pertengahan bulan Maret tahun 2020 itu ada pemberitahuan bahwa mulai tanggal 16 PJJ harus dilaksanakan. Nah, kegiatan sekolah harus dilaksanakan dengan PJJ. Saya merasa bingung, bagaimana saya berkomunikasi dengan siswa? Sementara guru harus bekerja di rumah dan siswa belajar di rumah. Alhamdulillah di sekolah kami setiap kelas itu sudah membuat grup WA kelas. Jadi dengan kondisi yang ada, saya melaksanakan PJJ. PJJ yang saya lakukan awalnya lewat WA group dengan cara saya merangkum materi dan membuat soal, kemudian saya foto dan saya kirim ke grup kelas. Nah, awalnya siswa banyak yang merespon dan saya juga jika siswa bertanya, saya langsung bisa menanggapi. Tapi lama-kelamaan ada beberapa siswa yang tidak merespon, bahkan banyak. Nah, ketika saya tanya kenapa tidak merespon, jawaban siswa, sinyalnya susah bu. Nah, pertama sinyal, kemudian ada yang menjawab, pulsa saya habis bu, baru isi pulsa. Nah, karena kegiatan belajarnya dilakukan di rumah, siswa ada yang menjawab, saya baru selesai membantu orang tua saya. Bahkan ada yang menjawab, saya baru pulang kerja bu. Nah, berbagai macam alasan mereka berikan kepada saya. Tapi tidak mengapa, saya terima alasan mereka. Yang penting saya ingatkan, kalian harus tetap menjaga kesehatan dan harus tetap belajar. Walaupun dengan kondisi seperti ini, walaupun tugas-tugas kalian kirim ke ibu itu bisa tidak tepat waktu, bisa sore, bahkan keesokan harinya. Karena sinyalnya memang terkendala sinyal, kadang susah, saya juga untuk menanggapi siswa bertanya, nah itu bisa bekerjanya hingga larut malam karena mengoreksi tidak sesuai waktu. Di sela-sela saya mengajar, saya juga sebagai ibu rumah tangga harus melaksanakan tugas saya. Saya mempunyai 3 anak. Anak pertama saya kelas 5 SD, anak yang kedua kelas 2 SD, dan anak yang ketiga saya usia 3 tahun. Nah, saya juga harus mendampingi kedua anak saya yang SD belajar di rumah. Di sini awalnya ada rasa senang karena bisa bekerja di rumah dan mendampingi anak saya belajar di rumah. Tapi lama-kelamaan muncul rasa repot. HP-nya harus bergantian dengan anak saya. Kemudian saya harus mengajar sebanyak 7 kelas. Itu jumlahnya 200 siswa. Dan saya sangat repot, kadang merasa lelah. Tetapi ini harus berjalan terus. Akhirnya sampai kegiatan belajar itu berakhir dan kenaikan kelas, masa pandemi belum berakhir. Setelah kenaikan kelas ini ada libur kegiatan belajar mengajar, tapi saya tidak berdiam diri. Saya berpikir bagaimana nanti PJJ kembali, tetapi saya tidak repot mengajarnya, tidak kewalahan. Saya mencari info dan berbagai info dari internet, dari Google. Nah, saya mendapatkan info ada guru belajar dari Kemendikbud. Saya langsung mengikuti. Alhamdulillah ada pencerahan bahwa mengajar tidak harus mengejar kurikulum, tetapi belajar harus bermakna dan kita mengetahui kondisi siswa. Selain belajar mengikuti guru belajar, saya juga terus mencari info. Saya belajar membuat video pembelajaran, saya membuat Google Form. Nah, setelah saya bisa membuat video pembelajaran, saya menyampaikan materinya tidak dengan cara dirangkum dan foto, tetapi saya membuat video pembelajaran, menjelaskannya lewat video, dan anak-anak banyak yang merespon karena jika mereka kesulitan atau tidak jelas itu bisa mengulang kembali video yang saya berikan. Pada awal tahun ajaran baru itu saya mendapatkan tugas, saya menjadi wali kelas 10 AKL 1 dan mengajar sebanyak 7 kelas, yaitu jumlah siswanya 200. Tetapi saya sudah mendapat pencerahan mengikuti guru belajar dan saya juga sudah belajar membuat video pembelajaran dan Google Form. Maka dengan mudah saya sebagai wali kelas untuk mengisi data siswa
menggunakan Google Form. Kemudian mengajar tidak lagi seperti semester dulu yang kewalahan membuat tugasnya. Nah, ini saya sudah bisa membuat video pembelajaran, kemudian saya upload ke YouTube dan linknya saya share ke grup kelas. Kemudian penilaiannya saya menggunakan Google Form. Alhamdulillah di sekolah kami dari semester ganjil sudah menggunakan aplikasi LMS. Jadi LMS itu saya gunakan untuk mengabsen siswa, kemudian untuk memberi pengumuman tentang materi dan tugas. Tapi terkadang karena sinyal dan ramainya masuk menggunakan LMS di sekolah kami ini suka ngedown. Akhirnya saya kembali lagi mengirim linknya lewat WA grup kelas. Nah, selain menggunakan Google Form, saya juga penilaiannya itu menggunakan quizzes. Karena quizzes itu bentuknya seperti game. Jadi anak-anak itu lebih suka, lebih tertarik karena bentuknya itu selain game ada warna, ada gambar-gambar, dan skornya langsung bisa dilihat. Nah, dari pengalaman mengikuti Diklat Guru Belajar, saya membuat kuesioner yang harus diisi oleh siswa. Kuesioner itu mengenai asesmen awal, non-kognitif dan kognitif untuk mengetahui kondisi siswa, yang isinya berupa bagaimana kamu belajar di rumah, jika kamu kesulitan dengan siapa kamu meminta bantuan, kemudian berapa rupiahkah untuk mengisi pulsa per bulannya, apa yang kamu harapkan pada saat PJJ, apa yang kamu rasakan pada saat PJJ. Nah, banyak anak yang menjawab sangat bervariasi, dengan jumlah pulsa juga bervariasi. Setelah saya mengetahui jawaban dari siswa, saya bisa mengetahui kondisi siswa. Nah, kemudian supaya tidak bosan, saya membuat tugas untuk siswa untuk membuat video pembelajaran dengan materi yang sudah pernah saya sampaikan, dengan melihat kondisi siswa kelas mana yang mampu. Nah, siswa tersebut semangat untuk membuat video dan hasilnya alhamdulillah bagus. Beriring waktu PJJ berlangsung, LMS di sekolah kami terus diperbaiki hingga bisa digunakan dengan baik dan tidak ngedor lagi. Pelaksanaan akhir semester pun dilaksanakan. Alhamdulillah nilai matematika hasilnya bagus. Saya bersyukur bisa melaksanakan PJJ dengan lancar dan tetap bisa mendampingi kedua anak saya belajar di rumah. Kemudian saya mendapat info dari teman saya bahwa ada diklat Samisanov, yaitu 1 minggu 1 inovasi yang diselenggarakan oleh IGI, Ikatan Guru Indonesia. Saya bersyukur bahwa di masa pandemi saya masih bisa tetap belajar. Nah, kita sebagai guru, apalagi di masa pandemi, kita harus tetap berusaha dan bertahan agar siswa kita bisa tetap belajar. Jadi, kapasitas yang ada pada diri kita itu harus kita tingkatkan terus dan menjadi guru inspiratif Indonesia bersama Quaker dan Fruity Sosro. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.